Pada part sebelumnya, Muam meminta Jagangjin untuk menemui prajurit mistik Order Light Yellow One, orang yang menciptakan The Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Thought Art bersama Muam. Lalu pada malam yang sama, di saat api unggun masih menyala, Yon, tangan kanan Yohwa berkata, agak sedih karena kau tiba-tiba akan pergi. Merespon itu, Jagangjin meminta maaf dan berkata, karena aku pergi di saat penting seperti ini. Merespon itu, Yon melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, aku yakin kau punya alasan setelah berpikir keras sebelum membuat keputusan ini. Kau sudah berkali-kali membuktikan kesetiaanmu kepada Tuan kami. Seluruh lembaga rahasia berterima kasih padamu. Kami akan tersenyum untuk mengucapkan selamat tinggal kapanpun kau ingin pergi. Merespon itu, Jagangjin berkata, tetap saja, aku akan berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin dan kembali lagi ke sini. Mendengar hal itu, Brutal Wind yang baru saja datang berkata, kau tidak perlu khawatir. Dan Gorion yang bersamanya berkata, kami akan meninggalkan tempat ini setelah tuan kami selesai. Mungkin tempat ini sudah kosong saat kau kembali. Lalu Gorion berkata, Venom Dragon, kita pasti akan bertemu lagi. Dan setelah percakapan singkat itu, Venom Dragon mengemas barangnya. Dan saat dia sedang mengemas barangnya, dia berkata kepada Tangharan, aku membuatmu mengalami banyak masalah setelah aku bersamamu. Merespon itu, Tangharan menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa, aku sudah siap untuk ini sejak aku memutuskan untuk menjadi istrimu. Mendengar itu, Jagangjin menoleh dan bertanya, apa itu? Mendengar pertanyaan Jagangjin membuat Tangharan tersipu, menutup wajahnya dan berkata, ini hadiah. Lengan baju Sekte Kinceng terlalu lebar, jadi itu tidak cocok untuk senjatamu. Aku memotong jubah ponik yang kupakai dan membuatnya mirip dengan pakaian kelantang. Aku pikir warnanya lebih cocok untukmu, jadi aku mewarnainya dengan warna biru. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini, jadi itu cukup sulit bagiku. Tangan Tangharan terlihat terluka karenanya. Lalu dia melanjutkan, aku hampir tidak bisa menyelesaikan ini tanpa bantuan Soso. Meskipun aku tidak bisa membuatnya dengan sempurna, aku harap kau akan memakainya. Merespon itu, Jagangjin menoleh ke arahnya, melihat Tangharan berkata, terima kasih. Lalu Jagangjin mengambil pakaian itu, tersenyum dan berkata, kadang-kadang ibuku membuat pakaian untukku saat aku masih kecil. Aku tidak menyangka ada orang lain yang akan membuat pakaian untukku lagi. Aku sangat bahagia. Mendengar hal itu, Tangharan menjadi tersipu dan berkata, haruskah aku memberitahumu kabar yang lebih bahagia? Lalu Tangharan mendekat seolah akan berbisik kepada Jagangjin, membuat Jagangjin terdiam penuh tanya. Lalu saat Tangharan membisikkan sesuatu kepada Jagangjin, Jagangjin membelalakkan matanya, membuka mulutnya, tersipu penuh tanda tanya. Lalu tiba-tiba dia berteriak bertanya, apa itu? Apakah kau serius? Mendengar hal itu, Tangharan yang tersipu menutup mulutnya, tertawa lalu berkata, lihat kau sangat bingung. Merespon itu, Jagangjin yang salah tingkah berkata, itu karena aku tidak pernah berpikir hal seperti itu akan terjadi. Merespon itu, Tangharan bertanya, kau pikir tidak akan terjadi apa? Merespon pertanyaan Tangharan, Jagangjin yang salah tingkah berkata, bukan seperti itu, tapi aku tidak percaya hal seperti ini akan terjadi di dalam hidupku. Merespon itu, Tangharan memegang tangan Jagangjin lalu berkata, itu juga sama denganku. Di satu sisi aku khawatir apakah anak kita bisa lahir dengan selamat. Tangharan menaruh tangan Jagangjin di perutnya. Ternyata Tangharan hamil anak Jagangjin. Lalu meneruskan bertanya, bisakah kita bertahan di jalan berduri di depan mata kita? Aku tahu betapa beratnya beban di pundakmu dan aku juga tahu kau tidak bisa melepaskannya. Setelah mengatakan hal itu,
Tangharan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Aku ingin menjadi seseorang yang bisa kau percayai. Sepertinya akan sulit untuk melakukannya sekarang. Itu sebabnya aku tidak akan pergi denganmu." Lalu Tangharan berjalan menjauhi Jagangjin dan melanjutkan, "Aku akan meninggalkan tempat ini dan bersembunyi. Aku akan berusaha untuk melindungi anak kita." Merespon itu, Jagangjin dengan ragu mengulurkan tangannya, lalu berkata, "Tapi kelantang masih mengejarmu jika mereka tiba-tiba menemukanmu." Sayangnya, sebelum Jagangjin menyelesaikan kalimatnya, Tangharan bertanya, "Apa kau lupa bahwa anak-anak sangat berarti bagi kelantang? Jika mereka tahu aku sedang hamil, mereka tidak akan membunuhku. Jadi bertahanlah dan kembali padaku, kepada anak kita." Mendengar hal itu, Jagangjin melangkahkan kakinya, berjalan ke arah Tangharan, lalu memegang Tangharan, mendekatinya dalam diam, lalu berkata, "Aku janji aku akan kembali." Setelah mengatakan hal itu, Jagangjin menciumnya, dan beberapa hari kemudian, di aliansi Murim, Cagam Guizo, terlihat penjaga sendirian menjaga gerbang itu. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu. Melihat itu membuatnya penuh tanya. Di tempat lain, ada dua penjaga yang berdiri hanya diam. Salah satunya terlihat mengantuk, lalu menguap, tapi tiba-tiba sesuatu melesat ke arahnya, menancap di lehernya, membuat pria itu langsung tumbang seketika. Melihat hal itu, rekannya menoleh penuh tanya, tapi sebelum dia bisa melakukan sesuatu, Jagangjin melesat ke arahnya, lalu menusukkan jarum ke lehernya. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, Jagangjin berjalan. Ternyata Jagangjin sudah memasuki penjara bawah tanah. Dia berjalan berkeliling, melirik ke kanan dan ke kiri. Lalu dia berhenti di suatu tempat di depan sebuah penjara, di mana ada satu orang di dalamnya. Di depan pria itu terlihat banyak batugo yang menempel di tembok, serta pola papango, tempat batu-batu itu menempel. Melihat hal itu, Jagangjin mengeluarkan senjatanya dalam diam, membuat gembok penjara itu hancur dan terlepas. Menyadari hal itu, pria yang ada di dalam penjara itu berkata, "Benang Soulflight, sudah lama aku tidak melihatnya. Tapi kau orang yang aneh, kenapa kau menghancurkan kunci yang tidak terkunci?" Mendengar hal itu, Jagangjin mulai masuk ke dalam penjara dan bertanya, "Begitukah? Aku tidak tahu kalau kunci itu tidak terkunci." Merespon itu, pria yang ada di dalam penjara berkata, "Karena kau masuk ke tempat ini tengah malam dan menghancurkan kunci itu, kau pasti bukan orang biasa." Lalu pria itu bertanya, "Kenapa kau datang mencariku?" Sebelum merespon pertanyaan pria itu, Jagangjin duduk di belakangnya, lalu berkata, "Haruskah kita bertanding?" Mendengar hal itu, pria itu hanya terdiam tanpa menoleh. Lalu terdengar suara seseorang dari penjara lainnya berkata, "Nak, kau sangat sombong. Apa kau tahu siapa dia?" Merespon itu, Jagangjin menoleh dan bertanya, "Aku kesini hanya untuk bermain Go. Apa aku perlu tahu siapa dia?" Mendengar hal itu, suara itu berteriak berkata, "Dasar bocah nakal, apakah kau ingin anggota tubuhmu dirobek?" Enyahlah. Tapi sebelum pria itu menyelesaikan kalimatnya, pria yang ada di depan Jagangjin tersenyum. Terlihat sangat mencurigakan. Dia berkata, "Diam, kau sangat berisik." Merespon itu, pemilik suaranya berteriak berkata, "Iya tuan, maafkan aku." Sedangkan Jagangjin yang mendengar mereka hanya terdiam. Lalu pria itu berbalik ke arah Jagangjin dan bertanya, "Goya." "Baiklah." Pria itu tiba-tiba mengangkat papan Go, menaruhnya di antara Jagangjin dan dirinya. Melihat itu, Jagangjin berkata, "Papan Go yang unik." Merespon itu, pria itu hanya mengiyakan. Lalu pria itu menyilakan tangan di dadanya, tersenyum dan berkata, "Ini terbuat dari tulang orang-orang yang dengan berani memintaku
memintaku untuk bermain Go dengan mereka. Dia adalah prajurit Mystic Order, like Ye Lu Huan. Mendengar itu, Jagang Jin hanya terdiam. Lalu dia bertanya, apakah mereka mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk bermain Go? Merespon itu, Ye Lu Huan tersenyum dan berkata, jika kau ingin memperoleh apa yang orang lain telah korbankan sepanjang hidupnya untuk mendapatkannya, setidaknya kau harus mempertaruhkan nyawamu. Bukankah aku benar? Tapi sebelum Jagang Jin menjawabnya, dia berkata, jadi apa kau ingin lanjut? Jika kau takut, kau bisa pergi sekarang juga. Tapi tidak menjawab pertanyaan itu, Jagang Jin langsung menaruh batu Go-nya. Dan setelah menaruh batu itu, Jagang Jin berkata, sudah ku bilang, aku ingin bermain. Mendengar hal itu, Ye Lu Huan tertawa dan berkata, pertandingan. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan aura yang sangat pekat, memegang batu Go lalu berkata, aku harap kau bisa menghiburku. Jagang Jin masih di penjara bawah tanah. Terdengar suara yang berkata, kau pasti cukup ahli untuk meminta bertanding Go denganku. Namun, apakah kau tidak apa-apa? Tetap di sini meskipun kau menyelinap masuk secara diam-diam, karena sebentar lagi pagi akan tiba. Itu adalah Ye Lu Huan. Merespon itu, Jagang Jin berkata, aku berniat untuk mengakhiri ini sebelum pagi tiba. Mendengar hal itu, Ye Lu Huan tertawa, lalu berkata, ada kemungkinan aku perlu berpikir sangat panjang sebelum mengambil langkah selanjutnya. Mendengar hal itu sembari terus bermain, Jagang Jin berkata, aku akan membereskannya, jadi kau tidak perlu melakukan itu. Mendengar itu, Ye Lu Huan tertawa. Lalu seseorang yang ada di penjara seberang berkata, Tuan, jangan tertipu dengannya. Dia benar-benar mencurigakan. Mendengar hal itu, membuat Ye Lu Huan menjadi sangat kesal berkata, kau, tutup mulutmu itu. Mendengar teriakan Ye Lu Huan, membuat orang yang ada di penjara seberang hanya berteriak ketakutan. Lalu dengan suara gemetar meminta maaf. Setelah melakukan hal itu, Ye Lu Huan yang marah menggenggam batu Go sampai hancur. Dia bertanya kepada Jagang Jin, apakah itu membuatmu takut? Merespon itu, Jagang Jin berkata, tidak, aku hanya berpikir aku melakukan hal yang benar dengan datang ke sini. Ayo lanjutkan. Mendengar itu, Ye Lu Huan tertawa, lalu berkata, tentu. Dia menaruh batu Go-nya, dan Jagang Jin juga begitu. Ye Lu Huan tertawa karena permainan Jagang Jin, sedangkan Jagang Jin hanya terdiam tanpa ekspresi. Dan tiba-tiba, Ye Lu Huan membalalakkan matanya, terlihat sangat terkejut, lalu berdehem. Melihat pola di papan Go itu, Ye Lu Huan berkata, kau, ini maksudmu saat kau bilang tidak akan memberiku kesempatan untuk berpikir terlalu lama. Apakah aku benar? Ye Lu Huan terlihat sangat marah. Dia bertanya, siapa yang mengajarimu bermain seperti ini? Merespon itu, Jagang Jin tersenyum dan berkata, seorang Taois dari benteng kuno milenium. Tidakkah kau tertarik dengan apa yang terjadi setelah hal itu? Mendengar hal itu, Ye Lu Huan membelalakkan matanya, terlihat sangat terkejut, tapi tiba-tiba dia tertawa dan tersenyum, lalu melanjutkan permainannya dengan semangat membara. Merespon itu, Jagang Jin juga melanjutkan permainannya, dan setelah Jagang Jin melangkah, Ye Lu Huan berteriak berkata, itu sama persis. Mendengar itu, Jagang Jin masih terdiam tanpa ekspresi. Lalu Ye Lu Huan melanjutkan, itu sama dengan pertandingan Go yang kumainkan saat itu. Mereka masih melanjutkan bermain Go. Ye Lu Huan berkata, baiklah, lalu aku akan taruh di sini. Dan karena hal itu, dia berkata, inilah akhirnya. Tepat setelah ini adalah langkah yang sudah lama ku tunggu-tunggu. Merespon itu, Jagang Jin mengeluarkan batu dari dalam bajunya. Melihat hal itu, Ye Lu Huan berkata, oke, lakukan langkahmu. Lalu Jagang Jin mengingat Muam. Muam berkata,
berkata, "Aku dengar dia terjebak di cabang Guizhou Aliansi Murim. Bawa bidak Go ini." Lalu kita dikembalikan pada saat ini, di mana Jagangjin akan menaruh batu Go-nya. Melihat Jagangjin, Ye Luhuan terlihat sangat excited, lalu berteriak berkata, "Cepat lakukan sekarang." Tanpa sadar, Ye Luhuan sampai mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Tapi Jagangjin tidak merespon hal itu sama sekali. Dia menaruh batunya dengan santai. Melihat hal itu, membuat Ye Luhuan terkejut, hanya terdiam. Lalu berkata, "Berengreng, jangan main-main. Apakah kau yakin itu langkahmu?" Merespon itu, Jagangjin tanpa ekspresi berkata, "Iya, aku yakin." Mendengar Jagangjin, Ye Luhuan terlihat masih marah bertanya, "Apakah kau tahu apa artinya melakukan langkah ini?" Ye Luhuan berteriak berkata, "Itu langkah kekalahan. Kau membuat langkah yang sia-sia dan mengakui bahwa kau kalah." Lalu Ye Luhuan berteriak berkata, "Jalannya pertandingan mengarah padaku, tapi tidak mungkin dia mengakui kekalahannya dengan melakukan itu." Lalu dia mengeratkan giginya dan berkata, "Tapi cara bermainmu." Dia memegang batu yang digunakan Jagangjin sebelumnya, lalu melanjutkan, "Itu memang gayanya." Lalu dia bertanya kepada Jagangjin, "Apa yang terjadi dengan Sekte Kinceng?" Menjawab itu, Jagangjin berkata, "Mereka meninggalkan Gunung Kinceng dan pergi." Mendengar hal itu, Ye Luhuan berkata, "Itu artinya Muam merasakan ajalnya sendiri mendekat." Mendengar hal itu, Jagangjin bertanya, "Kenapa kau berpikir begitu?" Lalu Ye Luhuan berkata, "Aku anggota Mystic Order. Hanya dengan mengirimmu ke sini, hubunganku dengan dia mungkin akan terungkap. Alasan apa lagi untuk tetap melakukannya? Itu karena dia dalam situasi di mana itu tidak penting lagi. Dan pertandingan Go 20 tahun hanya berakhir seperti ini. Itu artinya dia tidak bisa melanjutkan pertandingan ini lagi. Bukankah begitu? Dia melakukan langkah itu karena tidak ingin meninggalkanku dengan penyesalan. Aku akan kehilangan satu-satunya teman yang bisa diajak bermain Go." Mendengar hal itu, Jagangjin hanya terdiam. Lalu Ye Luhuan berdiri dan melanjutkan, "Baiklah, kau kesini pasti karena Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Thought Art. Karena kau orang yang dia kirim ke sini dengan segala resiko yang memungkinkan terjadi. Sepertinya dia ingin kau mempelajarinya. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang dia inginkan. Bangun, mendekatlah dan berdiri di depanku. Gulung lengan bajumu dan ulurkan tangan kananmu." Mendengar itu, Jagangjin menurutinya. Lalu Ye Luhuan menggenggam tangannya. Menggenggam tangan Jagangjin membuat Ye Luhuan terkejut dalam diam. Lalu Ye Luhuan mengeluarkan auranya dan berkata, "Sekarang akan kutunjukkan padamu inti dari Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Thought Art." Dia mengeluarkan petir-petir hitam ke tangan Jagangjin. Hal itu membuat Jagangjin terkejut penuh tanya, membelalakkan matanya, lalu berteriak sangat kesakitan. Melihat hal itu, Ye Luhuan bertanya, "Apa yang kau lakukan? Kalau begini, lenganmu akan meleleh." Gunakan Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Thought Art sebagai responnya. "Aku yakin Muam mengajarimu sesuatu sebelum mengirimmu ke sini." Mendengar hal itu, Jagangjin mengeratkan giginya, lalu berteriak dan berkata pelan, "Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Thought Art." Dia mengeluarkan petir-petir putih yang banyak, tapi tidak sebanyak petir yang dikeluarkan oleh Ye Luhuan. Lalu Ye Luhuan berkata, "Aku ingin bilang kau sudah melakukannya dengan baik, tapi energi
dalam yang kau gunakan ini sangat aneh. Pada tingkat itu, aku bisa langsung tahu bahwa tubuhmu tidak seperti yang seharusnya. Sekarang aku akan memindahkan energi dalamku dan mengisi tempat yang seharusnya ada racunmu. Yaluhuan mulai mengeluarkan semua kekuatannya, membuat Jagang Jin berteriak lebih kuat, mendongakkan kepalanya, membuka matanya sangat lebar, lalu bergumam, rasanya meridianku akan meledak. Meridianku yang diblokir tidak bisa menerima energi sebesar itu. Melihat Jagang Jin, Yaluhuan tersenyum tipis dan berkata, aku sudah mencapai tingkat origin. Itu sungai yang besar dan juga jalan yang lebar. Energi itu seperti air. Meskipun jika air keruh mengalir ke cabang-cabang sungai, dia tidak bisa mengotori sungai yang besar. Sungai besar terdiri dari semua jenis air dan jalan yang lebar, tidak mencangkup semua jalur yang pendek. Itulah origin. Jagang Jin masih berteriak sangat kuat mendengar perkataan Yaluhuan. Jagang Jin bergumam, origin, sesuatu yang kudapatkan, pengetahuannya melalui ajaran Supreme Taoist Mu'am, konversi timbal balik dari yin dan yang. Apapun yang terjadi, aku perlu mengambil energi kotor ini dari tubuhku untuk bergerak dan membuat ruang untuk memasukkan energi dalam yang besar. Lagi-lagi Jagang Jin berteriak sangat kuat dan cairan-cairan hitam mulai keluar dari tubuh Jagang Jin. Itu bahkan sampai mengeluarkan asap dan Jagang Jin sekali lagi berteriak sangat kuat. Hal itu mengejutkan Yaluhuan. Melihat hal itu, Yaluhuan berdeham lalu bertanya, ini. Setelah mengatakan hal itu, Yaluhuan dengan cepat melepas tangan Jagang Jin dengan penuh tanya. Lalu saat Jagang Jin sudah terlepas dan jatuh, Yaluhuan berkata, kau benar-benar orang yang menarik. Sekarang aku mengerti kenapa kau tidak bisa mencapai origin yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Jagang Jin yang terengah-engah menatap ke arah Yaluhuan penuh tanya, dan Yaluhuan yang sampai mengeluarkan cairan merah dari hidung dan mulutnya berkata, apa yang telah Mu'am kirimkan padaku? Dia tersenyum lebar dan melanjutkan, aku tidak percaya. Aku yang kebal terhadap 100 racun telah diracuni.